Cerita dimulai dengan sebuah dunia yang sedang penuh kekacauan, dan terlihat dua cewek bersama pria di suatu tempat. Cewek yang terlihat memangku temannya berkata kepada pria itu bahwa kenapa mereka diperlakukan seperti ini. Cewek yang tidak berdaya itu ternyata bunuh diri karena pria tersebut dan menyalahkannya. Pria itu menjelaskan kalau mereka terjebak di tempat itu dan justru pria itu berkata karena kesalahan cewek tersebut semua terjadi. Cewek itu pun merasa tidak melakukan apapun dan pria itu pergi sambil berkata sekarang semuanya sudah berakhir. Lalu pria ini pun memasuki siklus ke-6 dari kehidupan, yang mana pria ini pun gagal kembali menghentikan kiamat karena serangan naga-naga besar yang kuat. Diperkenalkan pria ini bernama Yuji Tai. Dia adalah satu-satunya orang yang berperang melawan naga-naga kiamat tersebut, dengan semampuan skill yang mumpuni. Apakah yang Yuji sadari di siklus ke-6 ini? Bahwa kegagalan dan pengalaman merupakan segalanya. Ia sudah ribuan kali berperang melawan para naga itu, tapi kedatangan para naga itu tidak ada habisnya dan membuat kehancuran total. Planet Bumi memasuki abnormal kiamat dan ia pun gagal menyelamatkan bumi. Walau seperti itu, masih ada harapan dengan adanya Grandfather Clock untuk mengembalikan waktu dunia. Yuji pun menggunakan jam tersebut untuk kembali ke siklus waktu dunia. Cerita berganti terlihat orang-orang kebingungan dengan cahaya seperti portal. Orang yang kepo pun dengan berani mendekatinya untuk berfoto yang ternyata keluar naga besar dari portal tersebut. Dan ia pun terbunuh membuat terkejut yang lainnya. Lalu para naga berhamburan keluar dari portal dan ini sedang di abad 21 dan semua portal di seluruh dunia telah terbuka. Tapi sebuah harapan telah terlahir dan membuka era baru yang disebut zaman baru. Dan anak di seluruh dunia dengan bakat luar biasa dikumpulkan di pulau buatan disebut Hatel Ring untuk berlatih dan menjadi kota akademi dunia. Cerita beralih terlihat seorang pria menyandra cewek yang sedang dikepung oleh kepolisian dan tidak lama datanglah seorang pria yang ternyata itu adalah Yuji yang sudah berada di belakang pria tersebut. Ia pun panik dan melepaskan wanita tersebut langsung menyerang Yuji dengan gerakan yang bisa dihindari dengan mudah. Lalu tidak lama pria tersebut terkena hantaman dari serangan Yuji sampai terpental ke tembok dan tidak berdaya. Di siklus ini Yuji menjadi petugas kepolisian Departemen Lair. Hal itu pun menjadi berita hangat dengan kalahnya di penyandra yang bernama Johosik. Yuji pun menyuruh juniornya membuat laporan. Tapi juniornya melihat ada yang berbeda dengan seniornya Yuji. Karena ia terlihat lebih tinggi dan juga tampan. Temannya tidak menyangka ia menangkap Johosik dan menghajarnya agak berlebihan. Yuji menyadari di siklus ini semua dengan wajah yang baru dan sangat asing baginya. Alasan ia mengabaikan kehidupan normalnya dan mulai regresi untuk menghentikan kiamat yang disebabkan kematian bayi naga. Di dunia lain Ascalipa bayi yang tumbuh akan pergi ke bumi untuk bermain mencari hal menyenangkan. Tapi beberapa mati setelah kehilangan kendali dan kebencian yang diarahkan ke mereka. Beberapa memilih bunuh diri karena gagal memenuhi tugas. Karena itu naga dewasa sangat marah dan mulai menyerang bangsa manusia dan tumbuh dengan kuat. Jadi di siklus kali ini Yuji akan melakukan yang berbeda. Lalu juniornya memanggil Yuji dan mengajaknya buat dinner nanti malam. Tapi Yuji menolak karena akan pergi ke suatu tempat di Eropa. Selang beberapa lama terlihat awan dan matahari yang cerah di kota Florence, Italia. Tampak orang-orang bersantai di taman serta beberapa anak aak yang sedang bermain gembira dengan ditemani seorang cewek yang familiar. Setelah itu Yuji pun menyapa cewek tersebut, dan ia pun agak terkejut. Lalu terlihatlah cewek cantik dan imut. Yuji pun memperkenalkan diri. Bang Yuji pun menyapa cewek berambut hijau itu. Lalu mengaktifkan skill bernama Valen Babylon. Bebas memanipulasi bahasa asing dan penulis sistem.
Halo, kata cewek rambut hijau ini. Lalu dia berkata, kenapa kau datang menemuiku? Aku memiliki urusan denganmu. Jadi kau datang karena tahu siapa aku? Ya. Lalu si Bang Yuji pun bertanya, apa kau tahu siapa aku? Iya, tentu saja. Kamu Yuji Tae kan? Benar. Lalu Bang Yuji pun agak curiga, dari mana kamu tahu soal nama itu? Itu di sana di name tag kamu tertulis Yuji Tae. Haha, bercanda, kata si cewek rambut hijau ini. Aku sama sekali tidak tahu siapa kau atau apa yang kau lakukan. Tapi kurasa aku tahu satu hal, bahwa kau sangatlah kuat. Bahwa kau adalah sosok yang sama sekali tidak cocok di sini. Lalu Bang Yuji pun agak mikir nih. Ngomong-ngomong, apa kau datang untuk membunuhku? Enggak, kata Bang Yuji. Atau kau akan menculik? Atau apa itu kasus spesial hasrat seksual pada naga? Kamu ini ngomong apa sih, kata Bang Yuji. Aku berniat melindungimu di dunia yang berbahaya ini. Jika kau tidak mengikuti perkataanku sekarang, aku tidak punya pilihan selain untuk menggunakan kekerasan. Mereka bilang mata dari klan Green Dragon membaca takdir. Jadi aku paham intuismu lebih baik dan pemahaman situasimu lebih cepat dari klan lainnya. Karena kau adalah anggota klan Green Dragon. Lalu Bang Yuji pun menegaskan, aku harap kau memutuskan dengan bijak. Jadi maksudmu jika aku menurut dan mendengarkanmu, kau akan memperlakukanku dengan baik, kata naga hijau ini. Ya, aku paham, lagi pula kurasa aku tidak punya pilihan lain, jadi perlakukan aku dengan baik selayaknya tamu penting, kata si naga hijau ini. Apakah mau janji, sambil gestur kelingking? Tapi dia sedikit bergetar. Bang Yuji pun memperhatikan, akhirnya dia setuju dan mereka pun melakukan perjanjian. Lalu tidak lama mereka tiba di apartemennya Bang Yuji, dan saat itu si naga hijau ini sudah bangun dan dia melihat ke ruang tamu. Terlihat Bang Yuji ini sepertinya dia mengeluarkan skill sesuatu ya. Dan dia pun berkata, tidak ada hal buruk yang akan terjadi, pergi dan lakukan apa yang diperintahkan padamu dengan sewajarnya. Dan ini adalah jurus atau skill yang bernama Arch Dark Shadow, yaitu memanggil sebuah klon yang memiliki hingga 50% dari kemampuan tubuh asli. Dan si Shadow ini berubah menyerupai Bang Yuji, dia pun menuruti permintaannya. Setelah itu Shadow ini berjalan dan berpapasan dengan naga hijau. Naga hijau pun menyapa, tapi Shadow itu hanya diam. Lalu Bang Yuji berkata, jangan pedulikan dia orang yang akan bekerja menggantikanku. Apa kamu tidur nyenyak? Ngomong-ngomong, kau tidak melakukan pekerjaanmu sendiri, kata naga hijau. Klon itu juga kemampuanku, jadi aku lagi kerja. Dan aku harus tetap di sisimu. Benar juga, kata naga hijau. Kalau begitu bagaimana kalau kita sarapan, kata naga hijau. Sarapan? Kita harus makan, semalam kau juga melewatkan makan malam. Aku baik-baik aja, kata Bang Yuji. Tapi rasanya agak aneh jika aku makan sendirian saat pemilik rumah tidak makan. Apa kau tidak pernah melewatkan makan, kata Bang Yuji. Bukankah naga bisa hidup tanpa makan? Itu bukan masalah bertahan hidup. Makan makanan lezat membuat bahagia, itu juga memberi energi, kata naga hijau. Gitu ya. Tidak bisa begini, ayo belanja, kata naga hijau ngajak si Bang Yuji. Gak perlu, aku akan menunjukkan padamu kekuatan dari sarapan, kata si naga hijau ini. Tidak lama mereka pun sampai di pusat perbelanjaan. Lalu orang-orang memandang mereka karena mereka itu seperti selebritis.
Yang satu cantik dan yang satu ganteng, dan itu adalah naga hijau dan Bang Yuji sedang berkeliling di pusat perbelanjaan. Bukankah ini berlebihan hanya untuk membuat sarapan, kata Bang Yuji. Saat kamu lihat dapur tadi tidak ada bahan atau alat sama sekali. Karena kita akan memasak dan makan, kita perlu bahan-bahan dasar. Kalau kita cepat pulang, aku akan segera membuat sarapan. Tidak, tinggalin aja tasnya, kita makan di luar, kata Bang Yuji. Hah? Kenapa? Kata naga hijau. Ada tempat yang harus kukunjungi, kau harus pergi. Dan jam sarapan juga udah lewat. Maaf, berbelanja untuk pertama kali setelah sekian lama terasa menyenangkan, kata naga hijau. Tapi tempat apa yang perlu kita datangi? Jika hidup di sini ada beberapa hal yang kau perlukan. Ayo cepat, ada banyak hal yang harus dilakukan, kata Bang Yuji, dan si naga hijau pun bingung. Lalu terlihat si kakek mata satu ini sambil berkata, "Wah, cantiknya. Apa dia pacar lu, bos? Gak usah banyak bacot, udah cepet kerjain," kata Bang Yuji. Lalu tidak lama registrasi pun selesai dan mereka pun melihat aksesoris yang untuk dipakaikan kepada naga hijau. Dan akhirnya kartu identitas pun sudah selesai dibuat untuk si naga hijau ini. Emangnya kamu belum pernah punya, kata Bang Yuji. Aku bahkan tidak punya akun atau pemalsuan hologram, kata naga hijau. Terus dalam hati Bang Yuji, bagaimana dia hidup di bumi selama ini? Nama belakangku diambil dari namamu, dan kenapa nama palsuku Beom, kata naga hijau. Aku mengambilnya dari 4 musim, karena ada 4 naga. Yu Beom. Oke, aku suka ini, kata naga hijau. Jadi naga hijau ini malah sekarang nama dia adalah Yu Beom. Musim semi adalah musim saat kehidupan mengunjungi dunia. Itu nama yang cantik, kata Yu Beom. Sebenarnya bukannya aku tidak takut padamu, bahkan saat ini mataku memberi peringatan bahwa kau berbahaya. Tapi kurasa kau bukan orang yang jahat. Kau menilai itu hanya setelah 1 hari, kata Bang Yuji. Intuisiku lebih baik dari orang lain karena aku bagian dari klan Green Dragon. Jadi aku bisa mengawasimu sedikit lebih lama, ya kan? Kata naga hijau. Senyuman dari Green Dragon yang belum terlihat di regresi masa lalu. Ayo cepat pergi dan makan malam. Aku akan menata mejanya, kata Yu Beom. Sambil Bang Yuji melihat ke langit dan memejamkan mata. Awalan ini tidak buruk, begitu pikir Yuji Tei. Lalu malam harinya di bulan purnama di suatu tempat tanah kosong di benua Afrika Selatan, terlihat seorang cewek berambut merah sedang mengintimidasi seseorang, dan dia pun berkata, "Kau bersikap sok kuat dan hanya ini yang kau punya." Lalu si botak ini bilang, "Dasar gila, kau pikir kau akan aman setelah menyentuh kami?" Setelah dia ngomong seperti itu, tendangan pun mengempaskan mukanya dan dia pun terjatuh terinjak oleh si cewek rambut merah ini. Lalu dia pun berkata, "Ups, kau sangat jelek, sampai-sampai aku menginjak terlalu keras." Dia nggak mati kan, kata cewek rambut merah ini. Lalu dia pun sambil membuka topeng berkata, "Apa ini kemenangan ke 199 dari 199 pertarungan? Aku penasaran siapa lawanku selanjutnya." Berita pun menyebar di Afrika. Konflik bersenjata besar di Afrika Selatan. Organisasi teroris berkada dipimpin oleh manusia jahat menewaskan 1.400 orang. Konferensi pers Afrika Selatan tidak akan bernegosiasi dengan teroris. Pahlawan Afrika Night Hunter berselisih dengan Sun setelah bertempur melawan Barkada. Lalu di apartemennya Bang Yuji pun melihat berita itu dan dia berkata dalam hati, "Mungkin sudah saatnya aku bergerak." Lalu tidak lama Green pun memanggil, makan malam sudah siap.
Lalu mereka pun akan makan malam dan Bang Yuji pun melihat menu yang disajikan, yaitu ikan yang masih hidup bertanasi dengan aura menu yang sangat aneh. Bang Yuji pun tertegun melihat menu masakan si Green. Lalu Green bertanya, jadi gimana? Aku lihat masakan dengan sarden saat aku masih di Inggris Raya. Jadi aku rasa dicampur nasi sangat oke, kata si Green. Lalu dilihat menu itu, ternyata ikannya masih hidup. Dan Bang Yuji pun meragu untuk makan. Aku akan bawa Red besok, kata Bang Yuji. Lalu Green pun berkata, tapi membawa dia kembali akan sulit. Dia tidak bisa datang semudah aku. Tapi nggak akan sulit kalau kamu ngebujuk dia, kata Bang Yuji. Emangnya bisa? Bakal canggung soalnya kita kan beda klan, kata Green. Hah, canggung? Ya, kami punya banyak hal yang berbeda, kata Green. Aku suka menghabiskan waktu dan membuat benda, tapi Red Dragon berbeda. Mereka suka kejahatan, perang, apalagi menunjukkan kekuatan. Itulah kenapa memaksa dia adalah kesalahan besar. Bagi Red Dragon, ditaklukkan lebih parah daripada mati. Lalu Bang Yuji pun berkata, tapi kalau kita lebih lama membawanya akan sangat berbahaya. Karena ada seseorang yang mengincar dia, bisa-bisa dia terbunuh olehnya. Jadi jika kau ikut, kita bisa melakukannya dengan damai. Kenapa? Kata Bang Yuji. Aku hanya merasa tertarik, apalagi kamu bertanya soal naga, kata Green. Aku kira Abang Yuji adalah orang yang mencoba segalanya, tidak peduli rintangan. Lalu Green pun berkata akan membantu Bang Yuji, tapi dengan suatu syarat, bahwa Bang Yuji harus menghabiskan makanan yang dibuat oleh Green. Ya ampun, lihat guys aura makanan itu. Lalu Bang Yuji pun berpikir kembali, akhirnya dia pun menyetujui untuk memakannya. Di tempat lain terlihat pasukan sudah tidak berdaya. Di sini karena ulah si Red yang sudah membantai mereka, tidak tersisa dan hanya yang tersisa bersembunyi 2 orang di belakang tembok. Lalu dia berkata, kalian semua lemah. Aku nggak mau kemenangan yang ke-200 hanya kayak gini. Ada pertarungan untukku lagi di Afrika. Selanjutnya kemana ya? Lalu si Red ini ingat kalau si Green berada di Eropa dan dia akan ke sana. Dan kedua pasukan ini sedang berdiskusi kalau cewek ini gila. Kita pasukan elit, tapi kita kalah sama perempuan. Dia bukan perempuan, kata temannya. Dia itu monster yang suka perang. Yang pasti kekuatan kita sangat kurang. Dia harus datang secepatnya. Tiba-tiba si Red sudah berada di atas kepala mereka di belakang dan dia berkata, apa yang kalian bicarakan di sana? Mereka pun terkejut dan berbalik, tapi saat mereka berbalik, Red sudah siap untuk menebas mereka. Tapi tidak lama terlihat dari kejauhan ada sinar aura yang memancar dan menyerang kepada si Red. Si Red pun kaget dan dia menahan serangan itu, dan serangan itu sangat kuat sehingga dia pun terpental. Tapi tidak lama si Red pun memberikan perlawanan. Dia pun menebas serangan itu dan membelahnya. Lalu pasukan itu berkata, dia baru saja memotong kekuatan mana? Dia emang monster. Jadi kalian naik hunter, kata orang misterius ini. Lalu mereka berkata, Xavier bawa yang terluka dan mundur, berkata si baju jirah ini. Dan diketahui dia bernama Xavier Karma, seorang afiliasi dengan African Union, ranking superhuman 8. Kamu buat aku kaget saja, yang bikin terkejut si Xavier. Red berkata, serangan tadi lumayan juga. Jadi kamu bos di sini ya?
Ternyata kau lebih muda dari yang kudengar, kata si Javier. Ayolah, apa kau terpesona padaku? Itulah kenapa aku memakai topeng sebelumnya. Soalnya orang yang bertarung denganku tanpa topeng, mereka terlalu sibuk melihat wajahku. Lalu Javier dengan serius berkata, dan kau merasakan perbedaan kekuatan di antara kita, tapi kau masih tidak mundur. Emangnya kenapa kalau aku pakai tangan kosong, kata si Red. Aku lebih baik mati saat bertarung. Sambil menyiapkan kekuatannya, dia pun maju sambil berkata, daripada harus mundur untuk hidup. Red pun mulai menyerang Javier dengan kekuatan naganya. Dia pun menyerang membabi buta, tapi di sini Javier dapat menghindar dan menangkis serangan dari si Red. Hingga pada suatu detik ada celah untuk Red menyerang si Javier, yaitu titik vitalnya laki-laki. Dia pun menyerang titik vital itu, tapi dia pun terkejut karena serangannya tidak berpengaruh dan tidak ada reaksi apapun. Lalu Javier berkata, sepertinya kau tidak pernah melawan orang yang kuat lebih darimu. Aku yakin semuanya terasa gampang. Sayang sekali semua bakatmu jadi terbuang, kata Javier. Lalu Javier pun mengangkat pedangnya dan dia pun bersiap akan menyerang Red. Dan Red pun terkejut dengan gerakan yang dibuat oleh Javier. Lalu Javier pun menyiapkan skillnya, yaitu pedang yang bersinar keemasan. Lalu dia pun bersiap menyerang Red. Saat skillnya aktif, dia langsung menebas Red, dan di sini Red sangat tidak siap dan tidak bisa menghindar. Lalu Javier pun menebaskan pedangnya kepada Red, dan Red pun terpental jauh ke belakang dan menabrak tembok. Tapi dalam hati Javier berkata, dia menguatkan tangannya dalam waktu singkat dan menahannya. Dia memang berbeda. Aku perlu meningkatkan kekuatanku. Hah? Tapi di sini Javier melihat si Red udah nggak ada, dan Red menyangka dia kabur. Tapi ternyata Red diselamatkan oleh Green yang datang tepat waktu. Green, kamu ngapain di sini? Kata Red. Aku ingin menyelamatkanmu dari bahaya, kata Green. Buat apa aku diselamatkan? Kamu tiba-tiba datang lagi. Aku diberitahu kamu akan mati jika terus bertarung. Green, udah aku bilang jangan ganggu pertarungan aku. Aku tidak apa-apa, kata si Red. Fokus saja dengan urusanmu, aku akan bertarung sampai akhir. Red, kesenangan kita akan hilang jika kamu mati, kata Green. Hah? Red pun terheran. Kematianmu juga berdampak pada kita juga. Kamu juga tidak mau kesenangannya berakhir buruk, Red. Lalu Green pun menegaskan dengan berkata, aku mau kamu hidup di bumi. Bisakah kamu bekerja sama denganku, Red? Red pun masih terheran dan termenung dengan perkataan si Green. Terus apa? Kabur? Dia kuat banget, pasti dia bisa kejar kita. Sepertinya abangku bisa mengurusnya, kata Green. Ah, abangmu? Kata Red. Iya. Lalu Green bilang, aku tidak datang sendirian, dan di saat bersamaan Bang Yuji pun sudah ada di belakang si Javier, dan Javier pun terkejut. Lalu dia bertanya, kamu siapa? Lalu Bang Yuji pun menghela nafas dan dia berkata, aku cuma pengantar. Dan di sini masalah untuk Red pun sudah selesai. Lalu Bang Yuji lanjut menemui naga lain, yaitu si Blonde. Ini dia naga si Blonde. Dan si Blonde ini berkata, aneh, baunya seperti Green, tapi bukan dia. Bang Yuji pun menatap si naga Blonde ini. Lalu naga Blonde ini berkata, kamu siapa? Kamu bukan orang jahat kan? Kata naga Blonde ini. Kedatangan Bang Yuji di tengah-tengah pertarungan Red dan Javier. Javier pun bertanya, kenapa kamu jadi pelindung? Menilai dari tindakanmu, kau tidak terlihat seperti orang yang butuh perlindungan. Lalu di belakang kedua cewek ini
berkata, apakah dia orang yang kau sebutkan? Bagaimana kalau kita hentikan di sini, kata si Green. Lalu Xavier pun meneruskan, semuanya agak rumit dan aku juga tidak bisa mengatakan segalanya. Bagaimana kalau kita hentikan di sini? Apa yang kau katakan? Lalu Xavier pun maju dan sambil berkata, kau tiba-tiba muncul dan mengatakan omong kosong. Ini bukan sesuatu yang bisa dimaafkan, gadis itu udah kelewatan. Tapi dia nggak bunuh siapapun, kata Bang Yuji. Udah, gak usah banyak bacot, anak itu tidak akan muncul lagi di sini. Jadi apakah bisa mengabaikan ini tanpa berisik? Kata Yuji. Apakah pikir aku akan mundur setelah mendengar itu? Kata Xavier sambil mengeluarkan pedangnya. Dia pun bersiap menyerang Bang Yuji. Karena ini masih wilayah kekuasaannya, dia pun segera mengeluarkan skill mengaktifkannya. Segera menyerang si Bang Yuji dengan tebasan. Lalu seketika tebasan itu pun menghancurkan semuanya. Semuanya menjadi hancur berantakan. Skill yang dikeluarkan oleh Xavier sangatlah besar dan mematikan. Dan dia pun berkata, ini dia adalah pelindung dari gadis monster itu. Dia tidak dapat menghindar dari serangan macam ini. Lalu Bang Yuji pun berkata, sangat menyebalkan. Tiba-tiba dia sudah ada di belakang Xavier. Bang Yuji pun berkata, pria peringkat 8 di antara manusia super. Kenapa selemah ini, kata Bang Yuji. Xavier kaget karena dia sudah ada di belakangnya. Lalu dia pun akan menyerang kembali dengan skillnya yaitu Sword of Ra. Tapi sebelum dia berhasil menyerang, tiba-tiba skill Bang Yuji ini menghentikan pergerakannya. Lalu Bang Yuji pun berkata, dengar baik-baik, hari ini adalah hari paling sial dalam hidupmu. Saat mengawal anak sebagai seorang penyelidik, kau secara kebetulan bertemu monster yang asal-usulnya tidak diketahui. Kau sangat tidak beruntung dan gagal menahan serangannya. Hasilnya kau kehilangan kedua lengan dan matamu serta monster dan anak itu. Dan kau juga lupa akan fakta ini. Lalu pedang Bang Yuji pun mulai mendekati matanya dan tidak lama manusia super ini pun terkalahkan. San memiliki manusia super tipe penyembuhan, jadi selama masih hidup mata dan lengan dapat dipulihkan. Tapi rasa takut dalam pikiran akan terus ada, karena rasa takut lebih efektif. Dan Bang Yuji lebih memilih cara seperti itu. Kedua mata dari Xavier sudah hilang sekarang. Lalu dia pun melirik kepada kedua anak cewek di belakangnya, yaitu Green dan Red. Lalu Green pun bertanya, hai Green, dia itu monster apa? Dia itu bukan monster, dia itu manusia. Jika dia manusia berarti aku apa dong? Red Dragon, mulai sekarang kau akan tinggal denganku di rumahku, di bawah perlindunganku, kata Bang Yuji. Aku akan memberikanmu kebebasan dan memberikan apapun yang kau inginkan. Tapi jika kau melangkah keluar dari rumahku. Di saat itu si Green menyela dan dia berkata, Red sepertinya sangat ketakutan. Untuk sekarang kita tenangkan dia dulu. Aku akan menjelaskan sisanya nanti, kata Green dengan memeluk Red. Lalu Red pun berkata, kenapa kau bertingkah begitu menakutkan, kepada Green. Lalu Bang Yuji pun hanya terdiam. Mulai hari ini namamu itu Yurem, ingat itu, Yurem. Oh, jadi nama Red sekarang Yurem. Kita akan bicara detailnya nanti. Dan apa kau temu lebih besar sejak terakhir kali? Lalu Red pun agak marah. Saat ini aku sedang tidak mau bercanda, katanya. Lalu Bang Yuji pun
mulai bertelepati dengan bayangannya, yang bayangannya ternyata berada di sekitar hutan hujan Amazon yang sedang dengan si gadis blonde ini. Kemungkinan dia naga juga. Jadi mereka janjian akan segera pulang. Sebelumnya Bang Yuji pun mengingat pesan Green kalau si blonde itu anak keras kepala, jadi meyakinkannya dengan pulang tidak akan mudah, kata Green. Lalu tiba-tiba si blonde ini berkata, "Tuan, barusan kau bicara dengan siapa? Itu aneh, jamu ada di sini." Dan kita perkenalkan, ini adalah Gold Dragon. Gold Clan sangat menyukai perhatian. Dia hidup dengan cemerlang dalam 3 dari 6 siklusnya. Tapi yang paling terang di antara mereka adalah naga yang menyebabkan kehancuran paling parah. Ketenaran dan perhatian bersinar terang, tapi sering menyembunyikan racun. Mungkin karena itulah dia ada di tempat terpencil meski sedang mencari hiburan. Lalu Gold Dragon ini berkata, "Tuan, ini keren sekali, layaknya melayang di udara dan resolusinya luar biasa," sambil memainkan jam tersebut. Lalu Bang Yuji pun berkata, "Kau kenapa ada di tempat seperti ini? Kalau kau sedang cari hiburan, kau seharusnya tinggal bersama manusia. Di sini hanya ada serangga dan binatang," kata Bang Yuji. "Ah, bagaimana kau tahu kalau aku keluar untuk bermain?" kata Gold Dragon. "Ku dengar dari Green Dragon. Pantas saja aku mencium aroma Green." "Jadi kau kenal Green?" "Gold Dragon," kata Bang Yuji, "apa kau takut pada orang-orang?" Lalu Gold Dragon pun berkata, "Aku tidak begitu takut, tapi aku sudah mencoba hidup dengan manusia. Beberapa menatapku dengan aneh, beberapa terus mengikutiku. Aku sangat ketakutan." Ngomong-ngomong, itulah yang terjadi, Gold Dragon pun bercerita. Lalu Bang Yuji bertanya, "Apa kau suka roti?" "Hah? Roti? Aku ini naga, aku tidak butuh makan." Lalu Bang Yuji pun menyentikkan jari dan dia mengeluarkan skill The Slowest Part Abyss, subruang yang cukup besar untuk menelan sebuah mobil. Lalu tiba-tiba keluarlah tangan-tangan hitam dan dia membawa roti di hadapan Bang Yuji dan Gold Dragon. Lalu Gold Dragon pun cuma kebingungan. "Itu beneran roti?" katanya. "Wow, aroma coklat kemasan itu, apa kau semua memberikan ini padaku?" "Iya, ini buat kamu," kata Bang Yuji. "Kenapa kau bawa begitu banyak?" Dan di sini terlihat bermacam-macam roti yang disediakan untuk Gold Dragon. "Gold Dragon, jangan tinggal di sini, ikutlah denganku," kata Bang Yuji. "Teman-temanmu juga di sana dan kau akan aman. Kau harus menikmati waktu bermainmu seperti naga lainnya." Lalu Gold Dragon pun bercerita, "Ibu menyuruhku untuk tidak mengikuti orang asing." Lalu kata Bang Yuji, "Aku juga akan membeli kamu makaron." Dan seketika tubuh si Gold Dragon terkaget sampai rotinya terjatuh. Siang itu cuaca sangat cerah. Lalu di sini di apartemennya Bang Yuji terlihat Red sedang berada di balkonnya. Dia pun memikirkan pertarungan yang baru saja terjadi antara Javier dan Bang Yuji. Karena di sini dia mengingat kalau dia sudah diselamatkan oleh Bang Yuji, dan kita ketahui kalau Red Dragon ini sangat benci untuk diselamatkan, dan mukanya Red pun terlihat kesal. Di belakang terlihat Green sedang memperhatikan Red di balkon. Dia pun agak khawatir dengan keadaan Red. Lalu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah pintu, dan ternyata itu adalah Bang Yuji dan Gold Dragon.
yang sudah membawa banyak roti. Lalu si Gold Dragon ini diberikan roti makaron oleh Bang Yuji. Dia pun menyicipinya. Setelah menyicipi, ternyata rasanya mengejutkan Gold Dragon. Dia berkata, "Apa-apaan makaron ini? Luarnya renyah tapi dalamnya lembut. Apakah ini rasa dari surga?" kata Gold Dragon. "Selamat datang." Lalu Green pun menyambut Yuji, dan di saat bersamaan Gold Dragon pun terkejut melihat Green. Lalu di sini Gold Dragon pun sangat bahagia bertemu dengan Green. Dia langsung memeluk Green. Lalu Green pun berkata kalau Gold Dragon bertambah cantik terakhir kali bertemu. Setelah itu mereka pun bercerita banyak tentang kehidupan mereka karena sudah lama terpisah. Lalu shadow dari Yuji pun menyapa Yuji, dan Yuji pun memerintahkan dia untuk kembali ke tempatnya. Lalu saat Red akan masuk, dia pun melihat kepada Yuji, begitupun Yuji melihat kepada Red. Ya, karena mengingat kejadian tadi, si Red ini agak bad mood ya guys ya. Di sisi lain, Gold Dragon pun menyapa Red dengan gembira. Dia pun mendekati dan mengomentari penampilan dari si Red. Tapi tidak lama karena si Red lagi bad mood, si Gold Dragon pun hentikan bicaranya, dan dia pun kesal karena Gold Dragon terlalu banyak bicara dan mengoceh. Setelah itu tidak lama Yuji pun mengumpulkan ketiga naga ini di ruang tengah. Lalu Bang Yuji pun menanyakan umur mereka. Di sini Green ini berumur 20, lalu dilanjutkan dengan Gold ini berumur 10 tahun. Wow, berarti beda 10 tahun ya sama Green. Dan sini Red naga merah ini berumur 15 tahun. Oke, berarti paling muda di sini itu si Gold ya guys umurnya. Lalu si Gold ini berkata, "Kami para naga tumbuh lebih cepat daripada manusia, jadi kau tidak perlu perlakukanku seperti anak kecil." Wah, dia berkata ke Yuji seperti itu. Lalu diteruskan, "Ngomong-ngomong, kau menyebut Red Garam, apakah itu nama palsu?" Lalu kata Red, "Aku juga tidak tahu." Di sini Green menjelaskan itu nama yang Tuhan berikan, dan aku beong. Bagaimana dia memberikan kita nama, padahal kita belum melakukan upacara kedewasaan kita? Begitu kata si Gold Dragon. Berarti nama aku adalah Gale, kata si Gold. Benar, mulai sekarang namamu itu Gael. Dan ketika yang itu lahir, nama dia Gale. Nah, jadi kalung yang dipakai oleh Gold Dragon ini itu sebetulnya telur Gold Dragon, dan dia belum menetas ya guys. Setelah itu Gold Dragon pun berkata kalau Yuji itu sangat hebat, dia bisa tahu kalau kalung itu adalah telur naga. Jadi Yuji pun menjelaskan di sini kepada mereka, mulai sekarang dia harus mengikuti perkataannya. Mereka harus menikmati masa bermain dan tidak boleh keluar dari rumah jauh-jauh. Yuji pun mengatakan dia akan mengurus semua hiburan untuk para ketiga naga ini dan tetap mengawasinya. Lalu si Red pun bilang, "Dasar diktator." Lalu Green dan Gold pun memandang si Red. Lalu Green pun berkata, "Mengerti, jadi main di sekitar tidak apa-apa kan? Teman-teman, mau keluar sebentar? Karena kita sudah di sini, kita perlu identitas dan beli beberapa kebutuhan," kata Green.
Di sini si Gold sangat excited banget, tapi si Red bilang, "Dah, uang dari mana?" Tiba-tiba Green pun diberikan dompet yang ternyata itu dari Bang Yuji. Lalu Green pun berkata, "Terima kasih Tuan, berapa banyak yang boleh kami habiskan?" "Pakai aja semau kalian," kata Yuji. Akhirnya mereka pun pergi berbelanja. Lalu secara online terlihat transaksi dan Yuji pun melihat transaksinya melampaui batas. Mereka pun pulang membawa belanjaan yang sudah mereka beli. Sementara Bang Yuji masih terdiam. Lalu tidak lama Green pun memberikan dompet kepada Bang Yuji dan dia pun meminta maaf karena terlalu banyak berbelanja sampai limit saldo. Dan Yuji pun cuma bisa diam doang. Dan tidak lama Gold Dragon pun memamerkan baju yang sudah ia beli kepada Yuji, dan dia pun membeli game yang sama dengan Bang Yuji. Lalu Bang Yuji pun memuji kalau itu cocok. Lalu Gold Dragon pun berterima kasih kepada Bang Yuji. Sementara si Red ini masih memikirkan sesuatu. Lalu dia pun bilang kepada Bang Yuji juga kalau dia membeli senjata pedang karena pedangnya yang sebelumnya sudah hancur oleh Javier. Selain pedang, ya lalu Bang Yuji pun bertanya, "Wah, kau harus membeli barang yang berkualitas tinggi. Ya setidaknya ini bukan sampah," kata Red. Lalu Gabriela pun berkata, "Aku juga membeli baju untukmu, Uni, coba." Lalu kata Red, "Siapa unimu? Aku tidak butuh," kata Red. Lalu Green pun berkata, Red sangat buruk dalam menunjukkan ekspresinya. Aku yakin dia sangat senang. "Ya, baguslah," kata Bang Yuji. "Apa kamu nggak beli apa-apa?" dia bertanya ke Green. Aku juga beli, itu ditaruh di sana di meja." Ternyata Green ini membeli pot bunga dan tanaman. Lalu dia pun menjelaskan, "Memelihara tumbuhan membuatmu senang. Kau tahu, karena mereka akan mekar. Itu menciptakan kenangan, bukan sambil memegang pot bunga." Green pun berkata, "Oh ya, kalau dipikir-pikir aku ada pertanyaan." Green pun bertanya kepada Yuji, "Seperti yang kau tahu, bagi kami liburan bukan hanya tentang main dan makan. Jadi apakah ada cara untuk menikmati hiburan dalam rumahmu?" "Ada," kata Bang Yuji. Lalu Bang Yuji pun memperlihatkan dokumen dan dia pun bilang, "Kalian mau pergi sekolah?" Lalu Gold Dragon pun berkata, "Hah, sekolah?" Dan di sini Bang Yuji menawarkan kepada ketiga naga ini untuk bersekolah.